Yo, halo kawan, kembali lagi dengan aku Sidik dari SMK 11 Manu. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang VTP. Nah, gak cuma itu, aku juga bakal mengimplementasikannya juga ke dalam aplikasi kesayangan kita, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol proprietary milik Cisco yang berfungsi untuk mengenalkan atau menyebarkan konfigurasi VLAN yang ada di seluruh switch dalam satu jaringan lokal yang disebut dengan broadcast domain secara otomatis. Bayangkan kalian diberi tugas oleh guru kalian atau bos kalian untuk mengkonfigurasi 10 buah PC. Nah, tentu kalau kalian konfigurasi satu-satu itu bakal menguras waktu, menguras tenaga. Nah, oleh sebab itu kita akan menggunakan metode VTP untuk mengkonfigurasi keseluruhan PC ini dengan cepat. Fungsi dan kelebihan VTP. Yang pertama adalah efisiensi manajemen. VTP dapat menambah, menghapus, atau mengubah nama VLAN hanya di satu lokasi pusat. Kedua, menjaga konsistensi. VTP memastikan semua switch memiliki nama dan ID VLAN yang sama, sehingga menghindari kesalahan input manual. Ketiga, skalabilitas. VTP dapat mempercepat penyebaran konfigurasi VLAN di jaringan berskala besar. VTP memiliki 3 mode operasional. Yang pertama, VTP server. Dia bekerja di switch utama. VTP ini bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN hingga menyebarkan informasi ke switch lainnya. Kedua, VTP client. VTP ini bekerja di switch yang menerima perintah. Dia tidak bisa membuat atau merubah VLAN secara lokal, hanya mengikuti informasi dari server. Ketiga, VTP transfer. Dia hanya bekerja sebagai jembatan. VTP ini tidak bisa menyimpan atau menerapkan VLAN dari server, tapi meneruskan informasi VTP ke switch di belakangnya, yaitu VTP client. VTP mempunyai kekurangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah ketergantungan dengan vendor. VTP hanya berfungsi pada perangkat Cisco. Yang kedua ada keamanan. Informasi VLAN dikirim secara clear text, jadi rentan jika tidak menggunakan password yang kuat. Dan ketiga, risiko konfigurasi. Jika ada satu konfigurasi yang salah di server, seperti menghapus VLAN yang penting, maka seluruh kalian akan ikut terhapus dan bisa menyebabkan jaringan terputus secara massal. Oke, untuk pembahasan VTP cukup sampai sini. Kalau gitu waktunya kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikan VTP. Oke, selamat datang kembali di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan VTP di sini. Untuk membuat VTP, perangkat yang perlu kalian siapkan adalah 4 buah switch. Oke, di sini kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. Oke, jika sudah kita mulai dari switch yang pertama dulu. Nah, di sini langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah mode atau pengaturan dari switch ini menjadi mode terang semua. Oke, kalau gitu ayo kita mulai. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil. Oke, semua switch sudah kita jadikan mode terang. Oke, sekarang kita masuk ke VTP pertama dulu. Dan di sini teman-teman ketik VTP mode server. Oke, jadi kita akan jadikan switch yang pertama ini sebagai VTP server. Jadi dia yang akan membuat konfigurasi dan menyebarkannya ke VLAN yang lainnya.
Oke, di sini kita masukkan VTP domain. Nah, di sini kita beri nama domainnya mungkin VLAN 10. Enggak, jangan. Di sini kita beri nama domainnya apa ya? Admin. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya mungkin kita masukkan 123. UTP. VTP. VVTV. VTP. Oke, sudah. Ini kita tutup. Sekarang masuk ke switch yang kedua. Ini kita exit. Di sini kita ketikkan lagi VTP mode transparan. Nah, jadi untuk switch yang kedua ini kita jadikan dia sebagai transparan. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, VTP transparan ini dia tidak bisa menerima konfigurasi dari VTP server. Jadi dia hanya meneruskan pesan atau konfigurasi dari server ke klien. Kayak di sini kita enter. Kita ketik VTP domain. Nah, di sini teman-teman masukkan nama domain yang sudah kita buat tadi. Pastikan nama domain yang kita ketik sekarang sama dengan nama domain yang kita buat di awal. Tadi namanya admin. VTP passwordnya passwordnya 123. Oke, selesai. Nah, sisa 2 switch. Nah, kedua switch ini akan kita jadikan sebagai VTP client. Oke, masuk ke VTP yang ini. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketik VTP mode client. Lalu client. Oke. Masukkan VTP domain. Admin. Dan VTP server dan VTP password. Tuh 23. Oke, untuk switch yang ini sama. Set VTP mode client. Domain admin dan VTP password 123. Oke. Semua switch sudah kita konfigurasi. Sekarang kita cek ya. Apa konfigurasi ini sudah berhasil? Kita coba buat VLAN di VTP server ya. Di sini kita bikin VLAN 10. Sini kita coba membuat VLAN 10. Kita beri nama bebas. Oke. Sekarang kita cek apakah ininya sudah ada. Do show VLAN brief. Oke, kita lihat di sini di VLAN 10-nya sudah ada. Nah, sekarang kita pastikan atau cek ke semua domain apakah VLAN 10 ini ada. Oke, sekarang kita cek di VTP transport.
router. Oke, bisa teman-teman lihat di sini di dalam VTP transport dia tidak menggenerate dia tidak menampilkan VLAN 10 karena memang fungsinya dari awal dia adalah sebagai jembatan dan dia tidak bisa menerima konfigurasi dari VTP server. Oke, bagaimana dengan VTP client? Apakah dia bakal menerima? Oke, bisa kita lihat di sini VLAN 10 sesuai ya dengan yang kita buat di VTP server. Oke, tapi itu buat satu klien. Tapi kita kan ada satu VTP klien lagi. Oke, kita cek apakah yang ini juga bekerja. Dan ya, bekerja. Di sini bisa teman-teman lihat VTP ada di sini, bisa teman-teman lihat VLAN 10 bebas. Oke, kalau begitu konfigurasi dari VTP ini sudah selesai. Dan ya, selamat, kalian berhasil membuat jaringan sederhana menggunakan metode VTP di Cisco Packet Tracer. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.